Amerika Serikat kini semakin serius mempertimbangkan langkah militer terhadap Iran. Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah menerima daftar opsi militer tambahan yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan lebih besar pada program nuklir dan rudal Iran, sekaligus melemahkan kepemimpinan tertinggi Republik Islam Iran. Di antara opsi yang disiapkan Pentagon, terdapat kemungkinan keterlibatan langsung pasukan Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas di dalam wilayah Iran. Meski begitu, hingga kini Trump belum mengambil keputusan akhir apakah opsi militer tersebut akan dijalankan atau tidak. Situasi ini menunjukkan pola tekanan yang familiar. Pemerintahan Trump kembali menggabungkan pengerahan kekuatan militer dengan ancaman terbuka, sembari tetap membuka pintu komunikasi, berharap tekanan tersebut memaksa Iran menerima tuntutan Washington. Di hadapan publik, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan perang. Ia mengakui telah melakukan komunikasi dengan Iran dan menyatakan niat untuk melanjutkan pembicaraan tersebut. Namun, pesan damai itu dibarengi peringatan keras. Trump secara terbuka menyebut bahwa aset militer AS, termasuk kapal-kapal perang besar, kini berada di kawasan dan siap digunakan jika diperlukan. Ancaman tersebut menjadi penegasan bahwa diplomasi berjalan di bawah bayang-bayang kekuatan militer. Menurut para pejabat AS, opsi militer yang dipertimbangkan Trump saat ini jauh melampaui rencana yang dibahas beberapa minggu sebelumnya ketika Iran dilanda gelombang protes besar. Kini, daftar opsi mencakup serangan lanjutan terhadap fasilitas nuklir dan rudal Iran hingga kemungkinan pengerahan pasukan khusus AS untuk melakukan penggerebekan terbatas di dalam wilayah Iran. Langkah ini dinilai beresiko tinggi, namun dianggap sebagai cara paling langsung untuk melumpuhkan kemampuan strategis Iran yang masih tersisa. Pemerintah AS menilai bahwa tekanan semacam ini diperlukan untuk memaksa Iran menghentikan pengayaan uranium, menyerahkan stok nuklirnya, membatasi rudal balistik, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah. Meski ancaman meningkat, Trump belum memberi lampu hijau untuk aksi militer. Sejumlah pejabat mengakui bahwa ancaman serangan sebagian besar dimaksudkan untuk mendorong Iran kembali ke meja perundingan. Namun di saat yang sama, opsi perubahan rezim juga mulai dibicarakan. Sebuah skenario yang jauh lebih kompleks dan berbahaya, mengingat Iran dinilai sebagai lawan yang jauh lebih kuat dibandingkan Venezuela yang sebelumnya menjadi target strategi tekanan serupa oleh Trump. Para pejabat AS menyadari bahwa operasi di Iran akan menimbulkan resiko besar bagi pasukan Amerika dan berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas. Trump sendiri dikenal berhati-hati dalam mengirim pasukan darat ke medan konflik. Kegagalan operasi penyelamatan sandera AS di Iran pada tahun 1980 kerap dijadikan pengingat akan resiko misi semacam itu. Meski begitu, Pentagon tetap menyiapkan skenario paling ekstrim, termasuk pengiriman pasukan komando secara rahasia untuk menghancurkan bagian program nuklir Iran yang masih utuh pasca serangan sebelumnya. Di lain sisi, Israel mendorong opsi lain, yakni serangan lanjutan terhadap program rudal balistik Iran yang dinilai telah dibangun kembali. Rudal-rudal tersebut dianggap sebagai ancaman langsung terhadap wilayah sipil dan militer Israel. Sebagai respon, pejabat militer Iran telah memperingatkan bahwa setiap serangan AS akan dianggap sebagai tindakan perang dan akan dibalas dengan serangan keras termasuk terhadap Tel Aviv. Di tengah eskalasi ini, konsultasi intensif dilakukan antara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu regional lainnya, termasuk Arab Saudi yang khawatir konflik terbuka akan mengguncang stabilitas Timur Tengah.